Ya, selamat siang teman-teman. Nah, bertemu lagi di sini masih bersama channel YouTube Excavator TV ya. Dan ini adalah Excavator SDLG. Dan kesempatan pada siang hari ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara mengoperasikan Excavator SDLG untuk tipe long armnya. Dan di sini kita bisa melihat untuk tipenya E6 215H. Nah, ya, ini masih baru kurang lebih 5 hari. Jadi kita akan berbagi tutorial menggunakan Excavator SDLG ya. Kita belajar cara mengoperasikan Excavator SDLG. Oke, baik. Untuk teman-teman yang masih pemula, usahakan menonton video ini sampai selesai ya, karena di unit merek SDLG ini sangat berbeda sekali dengan unit-unit sebelumnya yang sudah saya review, yang sudah saya pakai untuk tutorial. Jadi usahakan untuk sampai selesai supaya tidak ada lagi istilahnya gagal paham ya, tidak gagal paham. Jadi saya kira ini pas banget ya untuk teman-teman yang pemula ya. Dengan adanya tutorial seperti ini kan bisa lah ya kan, setidaknya bisa memberi gambaran untuk teman-teman. Nah, oke, baiklah teman-teman, jangan tunggu lama-lama lagi. Saya kira langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yuk lanjut. Oke, baiklah teman-teman. Ya, pertama-tama kita mulai dari handle dulu ya, dari gerakan tangan untuk kombinasi. Oke, baik, langsung aja. Jadi untuk RPM nya saya kira kita tambah sedikit ya, untuk RPM nya ini. RPM nya karena kita masih belajar cukup sampai level 4 aja ya, RPM ataupun gas nya. Nah, kemudian untuk lock controlnya jangan lupa, ini lock control kita buka dulu. Nah ya, itu lock controlnya sudah dibuka. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dari handle yang sebelah kanan ini. Nah, coba kita angkat dulu untuk handlenya ya. Jadi jika handle ini kita tarik ke belakang, jadi dengan otomatis untuk boom ini ada boom ya, ini boom, ini namanya boom, ini yang panjang ini akan naik ke atas ya. Saya contohin. Nah ya, itu naik ya, naik ke atas untuk boomnya. Nah, jika kita ingin menurunkan boom, kita cukup bikin ke arah berlawanan untuk handlenya. Perhatikan gerakan tangan saya dan perhatikan juga gerakan bucket, arm dan boomnya ya. Nah, supaya sinkron, supaya tidak gagal paham. Yuk. Nah ya, kita dorong ke depan untuk turun boom ya. Ini boomnya. Oke, kemudian kita pindah ke bucket ya. Jadi pada umumnya untuk gerakan boom, arm, bucket itu sama saja ya, kecuali swing. Nah, nanti swingnya akan saya jelaskan nunggu pas poin kelima ya. Nah, kemudian poin kedua, untuk cara membuka dan menutup bucket. Nah, itu bucket ya, itu bucketnya itu, yang ada kukunya itu. Nah, cara membuka dan menutup bucket. Nah, coba kita gerakan handle yang ini untuk bucket ya. Nah, ini buka bucket. Nah, perhatikan gerakan tangan saya ini ya, perhatikan baik-baik ya sampai salah ya. Nah, ini buka bucket, ini tutup bucket, dan ini buka bucket, dan ini tutup bucket. Nah ya, jadi saya kira poin 1 dan 2 teman-teman sudah paham ya. Oke, baik. Nah, kemudian kita pindah ke
handle ataupun joystick yang ada di sebelah kiri ini. Nah, jadi pertama-tama kita mulai dari swing ya, swing yaitu memutar arah ya, rotasi atau rotasi putaran kabin. Untuk swing ke kanan, perhatikan gerakan tangan saya, swing ke kanan, cukup kita dorong ke depan. Ini beda ya, ini beda dengan unit Komatsu, Kobelco, Cat ya, ini sangat beda karena ini adalah ekskavator SDLG ya, yang versi long arm ya, berarti tangannya panjang. Nah, jadi kita dorong ke depan untuk swing ke kanan. Perhatikan gerakan tangan saya dan perhatikan untuk gerakan di area depan. Nah, ini swing ke kanan ya. Nah, untuk swing ke kanan dengan cara mendorong joystick ini ke arah depan. Nah, jika kita ingin menswingkan kabin ini ke arah kiri, kita cukup menarik joystick ini ke arah berlawanan ya. Coba perhatikan gerakan tangan saya. Ya kan, kita swing lagi ke kanan, ke kiri. Nah, itu beda ya, beda. Sudah seperti yang saya bilang di awal video, ini beda sekali dengan unit Komatsu, dengan unit Cat, Kobelco. Dan untuk gerakan swingnya ini mengikuti dengan ekskavator merek Hitachi yang strip 3 ya. Ini sama dengan strip 3 Hitachi ya. Ini jadi tidak sama dengan Kobelco, Komatsu maupun Cat. Ini beda ya. Kalau Cat itu kan swing, kalau gini ya ke kanan, kalau ke arah berlawan ya ke kiri untuk putaran kabinnya. Jadi ini beda. Nah, jadi cara membuka dan menutup arm ya, poin keempat ya. Nah, membuka dan menutup arm. Nah, jadi cara membuka dan menutup arm ya, arm itu yang itu ya teman-teman ya. Udah paham kan? Ini bucket ada yang panjang itu ya kan. Nah, yang panjang itu arm. Nah, cara membuka dan menutup arm. Coba perhatikan gerakan tangan saya. Jadi menutup arm. Nah ya, jadi untuk joystick yang ini kita bikin gerakan ke arah dalam seperti ini. Nah, coba lihat, itu sudah mendekat ya, armnya mendekat ke sini, menutup berarti ya. Kemudian kita membuka arm, kita bikin ke arah berlawanan. Nah, itu sudah mulai membuka itu ya. Nah, terus kita bikin lagi. Nah, perhatikan gerakan tangan saya ini, perhatikan. Nah, ya, untuk tutup arm ya. Dan perhatikan juga armnya itu. Nah, ya. Dan untuk membuka arm, perhatikan gerakan tangan saya. Dan perhatikan untuk gerakan armnya. Nah, itu gerakan armnya sudah membuka ya, panjang sekali ya. Ini karena ini long arm, jadi armnya agak panjang ini ya. Ya, saya kira sampai di sini teman-teman sudah paham ya. Nah, jadi ini untuk naik turun boom ya. Yang ini sebelah kanan ini untuk naik turun boom ya. Nah, untuk buka dan tutup bucket ya. Nah, dan yang di sebelah ini untuk swing kanan ya, dan swing ke kiri serta buka tutup arm. Nah, jelasnya sangat berbeda sekali ya dengan unit Komatsu, unit Sumitomo, unit Zamlian,
apalagi unit cat Kobelco itu beda ya. Nah, sudah saya bilang di awal video tadi, untuk gerakan joysticknya kombinasinya ini mengikuti ekskavator merek Hitachi Strip 3 ya, seperti itu ya. Nah, jadi locknya sudah saya kunci, jadi aman saja. Nah, ya, jadi seperti ini. Ini SDLG ya, ini SDLG. Nah, bukan Hitachi loh. Nah, ini jangan sampai salah. Cuman untuk gerakannya saja, untuk kombinasinya itu ya sama persis dengan unit merek Hitachi Jepang. Nah, oke ya. Baik, kemudian poin kelima, kita pindah ke ini apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Nah, ini boleh dibilang ini adalah pedal track. Nah, seperti ini ya, diinjak ini ya, diinjak seperti ini. Nah, jadi ini fungsinya untuk maju dan mundur ya, serta manuver ya, steering ya, steering untuk belok ke kiri dan ke kanan, berputar gitu ya kan, untuk triknya. Itu trik itu. Nah, itu besi baja itu trik ya. Nah, itu juga pinggir sana itu ada triknya. Nah, jadi untuk menggerakkan trek ya, jadi ini kita harus menggunakan ini untuk memutar trek ya, maju ke depan, maju ke belakang, mutar ke kiri, mutar ke kanan, untuk steering manuver ya. Oke, baik. Jadi untuk pedal trek ini sama saja dengan unit pada umumnya ya, dengan unit pada umumnya, mau unit apapun itu sama saja ya. Nah, jadi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan ya untuk pedal trek ini tadi ya, sama saja menurut saya ya. Saya kira untuk teman-teman helper sudah paham lah ya kan, sedikit-sedikit ya sudah bisa lah ya, kecuali untuk teman-teman yang pemula ya. Oke, karena video ini memang khusus untuk teman-teman pemula, teman-teman yang mau belajar ya. Nah, bukan untuk teman-teman yang operator senior, itu nggak perlu lagi belajar, mereka sudah paham ya kan ya. Oke, baik ya. Ya, kita luruskan aja dulu. Nah, nanti seperti biasanya kita buka. Nah, jadi untuk maju dan mundur, kita lihat dulu nih posisi idlernya itu menghadap kemana, ke belakang apa ke depan. Nah, itu posisi idlernya itu menghadap di depan, itu berarti sprocketnya ada di belakang itu ya, ada di belakang. Jadi untuk pada trik ini boleh kita injak maju, injak ke depan gini ya, menggunakan tangan bisa, menggunakan kedua belah kaki juga bisa. Itu artinya posisinya sudah pas, sudah sejajar ya, tinggal kita injak aja. Jadi kita injak ke depan, otomatis untuk treknya akan berputar ya, dan maju ke arah depan. Nah, jika kita tarik ke belakang, otomatis untuk treknya akan berputar arah ke belakang, otomatis eksanya ini pun, alat ini pun akan mundur ke belakang begitu. Karena posisi idlernya sudah tepat sekali ya, sudah sejajar. Nah, yuk mari kita praktekkan. Nah, kalau kita injak, nah, injak secara bersamaan. Nah, itu sudah mulai maju, itu treknya berputar ya. Nah, treknya berputar, injaknya harus bersamaan ya, harus bersamaan, harus barengan. Nah, itu berputar itu. Juga sama, sebelah kanan ya, sebelah kiri ini juga ikut berputar terus saja ya. Nah, ini untuk maju, untuk majunya ya. Nah, kemudian untuk mundur kita bikin ke arah berlawanan. Nah, gimana ya, kita tarik aja ke belakang menggunakan tangan ataupun menggunakan kedua belah kaki seperti ini, kita injak aja. Nah, itu ya, itu treknya sudah berputar mundur ini ya, putar mundur ini. Nah ya, nah ya, berarti sudah pas banget ini ya. Saya kira untuk teman-teman yang pemula mungkin udah bisa lah ya, udah paham lah ya kan. Nah, jadi untuk maju cukup kita injak secara bersamaan. Nah, ini maju ya, secara bersamaan kita injak
Saya sarankan menggunakan kaki ya teman-teman ya, jangan menggunakan tangan, karena tangan cukup di sini saja, cukup di joystick, cukup di handle tangan. Ya kaki ya tugasnya kaki gitu, ya tangan ya tugasnya tangan. Jangan sampai tangan dipakai untuk sini, itu sangat merepotkan, karena itu kombinasinya susah ya, kombinasinya susah. Nah apalagi kita seandainya bekerja di medan-medan rawa, gambut, ekstrim, itu kita harus bisa mengkombinasikan antara joystick atau handle tangan dan paddle track, harus bisa mengkombinasikan ya. Jadi makanya di sini saya tegaskan, usahakan teman-teman membiasakan menggunakan dua belah kaki untuk mengoperasikan atau menggerakkan kedua belah track. Oke, sampai di sini teman-teman paham ya. Nah, ya baik. Nah, jadi untuk manuver, untuk steering, ya, steering kita cukup menginjak salah satu paddle track ini saja. Jika kita ingin ya membelokkan track ini ke arah kanan, kita cukup menginjak paddle track yang bagian ini sebelah kiri ya, jangan sebelah kanan ini, jangan ini ya, sebelah ini. Kalau kita ini injak ke depan, otomatis track kiri akan berputar dan akan berbelok mengarah ke kanan. Nah begitu ya logikanya. Nah, oke, coba kita tes dulu, kita praktekkan. Nah ya, kita injak, otomatis posisi treknya sudah atau akan melenceng ya, ataupun melenceng ke arah kanan. Jadi jika kita ingin berbelok ke arah kiri misalnya, kita cukup menginjak paddle track yang sebelah kanan ini. Nah gitu loh ya, yang ini. Nah, jadi secara otomatis treknya akan berputar, yang sebelah kanan ini akan berputar, dan yang ini akan tetap diam ya. Nah, sebelah kanan aja. Jadi secara otomatis dia akan berputar ataupun manuver steering ke arah kiri. Nah, ini saya contohin ya. Nah, satu pedal aja ini. Nah ya. Nah gitu ya. Nah, jadi jika kita injak yang sebelah kiri ini, maka secara otomatis trik kiri akan berputar dan akan berbelok ke arah kanan. Nah, ya, coba. Nah ya, mantap sekali ya. Oke, baiklah teman-teman, saya kira sampai di sini teman-teman sudah paham ya tutorial cara mengoperasikan ekskavator merek SDLG. Ya, SDLG ya, ini made in China ini. Nah ya, ini untuk jenisnya ataupun jenisnya ini jenis long arm ya, setengah panjang ini, long arm ya, untuk jenisnya long arm. Dan untuk tipenya di sini E6215H. Nah ini udah yang terbaru ya. Nah, yang terbaru ini kan sudah ada kameranya juga ini. Nah, kamera pemantau. Nah ini kamera. Nah, ini kamera pemantaunya. Dan untuk tombol-tombolnya pun sudah keren sekali ini ya. Sudah seperti unit cat ya. Nah ini keren ini untuk RPM ya. Nah dan ini untuk pengaturan di dalam monitor, dan untuk monitornya juga di sini sudah layar sentuh. Nah ya, sudah sentuh ini. Nah untuk monitornya juga sudah layar sentuh, sudah mantap sekali ya. Nah itu aja sedikit review lah ya kan. Nah, baik, saya kira sampai di sini aja dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga tutorial ini bisa membantu untuk teman-teman yang ingin belajar ya. Dan jika ada pertanyaan tentunya untuk di seputaran alat berat ekskavator lah ya kan, silahkan lampirkan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu, kalau memang ada yang mau dipertanyakan, tanyakan saja, sampaikan saja melalui kolom komentar. Dan di sini saya akan membalas dan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya pribadi teman-teman ya, karena saya akan berbagi di sini ya, memang khusus untuk berbagi untuk semuanya ya, biar kita sama-sama belajar gitu loh ya.
Oke baik, kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.